Alhamdulillahilladzi ja'ala ilma taharatan lin-nufus wa nuran lil-basair wa hadiyan ilal jannah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu shahibul burhan. Allahumma sholli wa sallim ala rasulika karim Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Summa amma ba'du. Puji dan syukur senantiasa dan tidak pernah bosan-bosannya kita panjatkan kehadiran Sang Maha Pencipta Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana dengan limpahan karunia-Nya, rahmat-Nya, hidayah-Nya, serta anugerah-Nya kepada kita semua, kita kembali masih diberi kesempatan, kesehatan, dan usia panjang oleh Allah untuk sama-sama dan senantiasa mengabdikan diri kita di jalannya dengan menjalankan segala perintahnya dan menjauhi semua larangannya. Salawat diri salam juga tidak pernah pula kita haturkan kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di mana beliau telah bersabda dalam satu hadisnya, alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin min ba'di aqulu 'alaiha bin nawajiz. Berpeganglah kalian semua kepada sunnahku dan sunnah para khulafa'ur rasyidun setelahku, dan peganglah kedua sunnah itu dengan gigi geraham. Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimat jamaah pengajian yang dimuliakan oleh Allah, insyaallah pada kesempatan malam yang mulia ini, sambil kembali kita mengingat iktikaf di rumah Allah, mari sama-sama kita kembali melanjutkan penyajian hadis kita dalam kitab Fathul Bari Bisyarhi Sahih Bukhari karya Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullahu ta'ala. Dan insyaallah pada kesempatan malam ini kita kembali akan melanjutkan bacaan kita dengan kitab yang keempat, kita berwudu bab ke-33, dan pada hadis 172. Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimat jamaah pengajian yang dimuliakan oleh Allah, pada hadis nomor 172 ini Imam Bukhari meriwayatkan kepada kita satu sabda Nabi dari gurunya beliau, hadatsana Abdullah bin Yusuf an Malikin an Abi Zinad an Al-A'raji an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dari sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Abu Hurairah radhiyallahu anhu, qala, beliau berkata, inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, idza syaribal kalbu fi ina'in ahadikum falyaghsilhu sab'a marratin. Jika seekor anjing meminum air dari salah satu wadah ataupun bejana tempat penampungan air kalian,
sandaan dan darah kemudian dicuci sebanyak 7 kali. Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimat jamaah pengajian yang dimuliakan oleh Allah, dalam memahami hadis tersebut Imam Ibnu Hajar al-Asqalani mengutip panjang lebar kepada kita berbagai riwayat keterangan dari berbagai khabar maupun asar yang menerangkan makna daripada hadis tersebut. Qauluhu di antaranya sabda Nabi di dalam hadis tadi, kita syahida jika meminum, wakada wafil muwatta, sebagaimana juga teriwayatkan di dalam kitab hadis al-Muwatta, kitab hadis karyanya Imam Malik. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, kalau tadi Bapak Ibu memperhatikan bacaan salam dari hadis nomor 172, Imam Bukhari mendapati hadis ini dari guru beliau yang bernama Abdullah bin Yusuf, dan gurunya Imam Bukhari ini mendapatkan riwayat hadis tersebut dari Imam Malik, pengarang kitab Muwatta. Maka oleh sebab itu nomor 172 hadis Bukhari bisa kita temukan dalam redaksi yang sama di dalam kitab Muwatta. Itulah sebab Imam Ibnu Hajar menjelaskan kata wafil Muwatta. Begitulah hadis ini bisa kita temukan juga dengan lafal dan redaksi yang sama di dalam kitab Muwatta. Wal masyhur an Abi Hurairah min riwayati jumhur ashabi. Meskipun riwayat yang masyhur yang tersampaikan kepada kita dari sahabat Nabi Abu Hurairah min riwayati jumhur ashabi, yang bisa kita juga baca dari berbagai riwayat jumhur para sahabat Nabi. Jadi yang masyhur dari Abu Hurairah dan juga riwayat yang masyhur dari sebagian besar sahabat Rasulullah. Redaksi hadisnya itu bukan berbunyi idza syariba. Idza syariba itu maknanya jika meminum. Yang dimaksud di sini jika anjing meminum. Ya. Bapak Ibu yang namanya minum seperti ini, Bapak Ibu. Ini namanya minum. Ini namanya minum dalam bahasa Arab. Sedangkan anjing tidak pernah meminum air. Air meskipun diminum tapi dengan cara dijilat sama anjing. Ya. Maka di situ diberikan catatan serius oleh Imam Ibnu Hajar. Inilah pentingnya kita belajar ilmunya ulama. Bapak Ibu kalau disuruh baca terus Al-Quran dan hadis, gak akan ketemu makna seperti itu. Ya, sehingga di dalam riwayat yang masyhur dari Abu Hurairah dan juga jumhur para sahabat Nabi, redaksi yang tepatnya itu bukan idza syariba, karena anjing itu tidak meminum, tetapi idza walagha. Idza walagha itu maknanya jika anjing menjilati air yang ada di penjara kalian. Karena hewan seperti anjing, kucing minumnya bukan cara minum seperti kita, tetapi dengan cara dijilat. Wal ma'ruf fil lughah, dan inilah yang ma'ruf dalam penggunaan bahasa Arab. Jadi tidak dengan menggunakan minum, tetapi dengan menggunakan walagha atau maknanya menjilat. Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah, maka karena anjing punya lidah yang digunakan untuk menjilat baik makanan atau minuman, Allah Subhanahu wa Ta'ala membuat perumpamaan orang yang senang menjilat itu seperti seekor anjing, gitu. Bukan saja seperti seekor anjing karena suka menjilat, tapi orang yang suka ngomongin orang lain, itu juga disumpahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala
penjilat yang cari keuntungan dengan memuji orang. Padahal orang yang kita puji itu tidak seperti itu. Maka Bapak Ibu, kenapa Rasulullah SAW pernah ancam sahabat yang suka puji itu? Fasik roh ala wajhi, kata Nabi, akan aku lempar tanah di muka orang yang suka memuji. Kenapa? Karena kadang-kadang orang memuji itu Bapak Ibu berlebihan dan tidak lagi objektif dengan satu tujuan tertentu untuk mendapatkan keuntungan pribadi dari dirinya. Allah Subhanahu wa Ta'ala umpamakan orang seperti itu seperti seekor anjing. Famasaluhu kamasalul kalbi intakil yalhas atau takil yalhas. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, sebab itulah di dalam riwayat hadis yang lebih masyhur, makna hadisnya itu bukan idza syariba tetapi idza walagha, sebagaimana tadi diberikan kepada kita oleh Imam Hajar al-Asqalani radhiyallahu anhu. Wa qala Imam Sa'ad, salah seorang pakar bahasa Arab yang bernama Imam Sa'ad juga menulis bawahi, wa huwa ayyudkhila lisanatu fil ma' wa ghairuhu min kulli ma'in fayuharriku. Yang dimaksud dengan walagha di dalam bahasa Arab itu ayyudkhila lisan, pada saat saya berhaji memasukkan lidahnya fil ma' wa ghairuhu, baik pada air maupun selain daripada air. Karena anjing itu Bapak Ibu bukan hanya menjilat air, tapi juga makanan dijilatinya. Atau dia suka atau senang dengan seseorang dijilati juga sama anjing. Maka karena jilat itu baik untuk air, baik atau juga selain daripada air. Nah ini maka kemudian Imam Syafi'i Bapak Ibu mentaati hukum, walaupun di dalam hadis tadi Allah Subhanahu wa Ta'ala Rasulullah cuma menyebut idza walagha jilat, dan itu sepertinya identik dengan air, ya. Tetapi kata Imam Asy-Syafi'i, apapun yang terkena daripada anjing yang ditakmir diperluas oleh Imam Syafi'i. Kenapa? Karena makna walagha tidak hanya menjilat air, tapi juga menjilat yang lainnya. Min kulli ma'in fayuharriku, baik benda padat maupun benda cair, asal lidah anjing itu sudah menjilat, itu makna daripada hadis Nabi idza walagha. Wa qala Ibnu Maki fa in kana ghairu nafi'in yuqalu na'iqah. Nah, di dalam bahasa Arab Bapak Ibu, inilah hebatnya bahasa Arab. Jilat benda cair beda dengan jilat benda padat di dalam bahasa Arab. Kalau menjilat pada benda padat ghairu na'iqin di dalam bahasa Arab disebut na'iqah, bukan walagha. Kalau walagha itu menjilat apapun benda cair benda padat, bahasa Arabnya walagha. Kalau na'iqah itu cuma menjilat benda cair, air, madu, susu, benda-benda cair itu kalau dijilat dalam bahasa Arabnya na'iqah. Fa'ika nafadira, kalau benda itu cuma padat yang dijilati lahisan. Nah, jadi ada 3 kosakata, walagha, na'iqah, lahisan di dalam bahasa Arab. Maknanya antara satu dengan yang lain beda-beda. Sama juga Bapak Ibu duduk. Duduk itu ada jalasa, ada qa'ada. Dalam bahasa Indonesia ada itu Bapak Ibu. Majlis itu dari kata jalasa. Jalasa itu duduk yang dulunya di tempat bawah, kemudian di tempat yang tinggi, itu namanya jalasa. Maka pengajian ini disebut majlis, karena dengan kita pergi ke tempat pengajian, tempat duduk kita itu tinggi di hadapan Allah. Majlis gak disebut makan. Kalau makan atau ka'ada itu duduk setelah kita sebelumnya berdiri. Nah,
sebelumnya kita dari tempat yang tinggi ke tempat yang rendah, itu namanya qa'ada. Bapak Ibu ingat itu ciri-ciri ulul albab yang disebut sama Allah dalam Al-Quran. Alladzina yazkurunallaha qiyaman. Apa kemudian? Wa qu'udan. Bukan wal-julusan tapi wa qu'udan. Lalu kemudian ba'da junubi. Alladzina yazkurunallaha qiyaman. Mereka yang selalu ingat Allah baik sambil berdiri. Nah, setelah berdiri wa qu'udan ataupun sambil mereka duduk. Duduk pokok itu setelah posisi berdiri. Wa'ala junubi atau bahkan sambil berbaring pun. Nah, itu ciri-ciri ulul albab yang Allah Subhanahu wa taala sebut di dalam Al-Quran. Nah, ini enggak ada Bapak Ibu yang seperti ini, enggak ada dalam kosakata bahasa Indonesia. Semuanya duduk. Apakah duduk setelah berdiri atau duduk setelah lesehan? Itu duduk semua dalam bahasa Indonesia. Nah, ini yang membuat bahasa Arab itu selalu nampak lebih kaya dari bahasa Indonesia. Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimat, jamaah pengajian yang dimuliakan oleh Allah, wa mafhum syarti fi qawlihi. Nah, itu di dalam bahasa Arab ada yang disebut dengan mafhum syarti, syarat. Allah kan bilang, atau tepatnya Rasulullah SAW bersabda di dalam hadis tadi, jika berarti bersyarat. Kalau syaratnya tak terpenuhi, semestinya dan menjadi masalah itu wajib. Nah, maka dijelaskan kepada kita juga oleh Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani, wa mafhum syarti, adapun mafhum daripada syarat fi qawlihi pada sabda Nabi tadi, idza balagha. Kita pakai saja Bapak Ibu riwayat yang lebih masyhur. Nah, ini kan walaupun dalam Sahih Bukhari kadang-kadang riwayatnya tidak tepat-tepat juga Bapak Ibu, karena yang lebih tepat baik menurut riwayat yang lebih banyak atau dari sudut pandang bahasa Arab itu bukan idza syariba tapi idza balagha, ya, seperti yang sudah kita jelaskan tadi. Oh, tapi ada di dalam Sahih Bukhari. Para ulama tidak pernah mempertimbangkan itu berbaik. Ya, karena boleh jadi yang tidak ada dalam Sahih Bukhari kadang-kadang lebih tepat dan lebih sahih. Ya, itulah sebab kemudian Imam Hakim, Bapak Ibu, karena menurut Imam Hakim ini Imam Bukhari terlalu ketat dalam menyeleksi hadis. Kalau terlalu ketat tidak baik, terlalu lembek atau terlalu gampang tidak baik, terlalu ketat pun tidak baik. Nah, karena boleh jadi ada hadis-hadis yang sebenarnya sahih, tapi karena syaratnya begitu ketat terlempar dia dari hadis sahih. Datang Imam Hakim mengarang satu kitab namanya Al-Mustadrak ala Sahihain. Jadi semua hadis yang sudah ditulis tapi dibuang sama Imam Bukhari, ditulis dalam catatan, tidak kemudian dipindah ke dalam kitab sahihnya. Di kemudian hari datang Imam Hakim menjadi itu tulisan-tulisan dikumpulkan di dalam kitabnya, diberi judul Al-Mustadrak. Al-Mustadrak itu secara bahasa maknanya kutipan-kutipan, pungutan-pungutan dari hadis yang dibuang oleh Imam Bukhari. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, kata Imam Ibnu Hajar, wa mafhum syarti fi qawlihi idza balagha, adapun mafhum syarat dari sabda Nabi tadi, idza balagha, jika anjing menjilati yang qadi qasrul hukmi ala dzalik, maka menghendaki pembatasan keberlakuan najisnya hukum anjing hanya pada apa yang disebut di dalam hadis Nabi. Nabi cuma menyebut di dalam. Bapak Ibu sebagai pengetahuan kita saja, tidak ada satu ayat Al-Quran yang secara tegas dan gas menjelaskan kenajisan
Dan terkaman anjing itu kata Allah kalau kayak tadi boleh kita makan dan harus disama. Ini kan semacam ada beberapa itulah dan ayat-ayat yang lain yang misalnya Ashabul Kahfi 7 orang salah satunya kalbu ya saya pun salah satu robiul kalbu ada yang bilang jumlah mereka dia 4 dengan anjing wa yaquluna khamsatun sadisul kalbu wa jumlah billahi ada yang bilang 5 dengan anjing wa yaquluna sadaqatu wa sabiqul kalbu ada yang bilang 7 8 dengan anjing tapi yang jelas ada anjing di situ. Ashabul Kahfi itu kan walinya Allah Bapak Ibu. Wakal basitul firaihi bil wasit nabi tolak ta'alaihi lawadai tabi firaihi. Kalau kita masuk ke dalam batu kita takut karena anjingnya itu siaga menjaga Ashabul Kahfi. Jadi sebab itulah jumhur ulama seperti yang sudah pernah kita sampaikan pada beberapa pertemuan yang lalu mengatakan kenajisan anjing itu hanya sebatas yang diucap pada hadis Rasulullah. Syaratnya itu tidak wala jika tempat penampungan air kalian dijilati sama anjing. Maka Rasulullah SAW meminta kita untuk menyamaknya dengan 7 kali cucian. Ya. Yang tadi Rasul ada dari apa adanya hadis itu menghendaki pembatasan hukum hanya pada jilatan anjing. Bahagian anjing yang lain tidak masalah, bukanlah bahagian daripada najis. Itu yang dipegang di dalam mazhab Malik, di dalam mazhab Hanafi, dan di dalam mazhab Hambali yang sangat keras dengan anjing itu, seperti yang sudah kita jelaskan pada pertemuan yang lalu, mazhab Syafi'i. Lakin idza innal aqrabul muslim tajis yang ta'adda al-hukum wa yakunu dzikrul uluh bil ghabi. Tetapi Bapak Ibu kata Imam Ibnu Hajar ini seorang ulama hadis tapi mazhab fikihnya itu mazhab Syafi'i. Beliau menganut Imam Syafi'i. Kata beliau di sini wa yakunu dzikrul uluh. Kenapa Rasulullah cuma menyebut jilatan? Kenapa kalau memang najis itu seluruh bahagian tubuhnya najis seperti babi, kok nggak disebut yang lain, kok cuma disebut jilatan saja? Kata beliau bilqauli, karena kebiasaannya identik dengan anjing itu apa? Lidahnya yang menjulur kan? Identiknya kan itu Bapak Ibu. Kalau kita dengar sifat kucing yang identik itu kan manja, hewan rumahan, ya kan, manja. Kalau anjing itu gonggongan dan lidahnya yang menjulur. Kalau kuda itu cepatnya. Nah, jadi hewan itu ada identiknya. Menurut Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani, Rasulullah cuma menyebut dulu bukan sebatas itu saja hadis, tapi kadang-kadang di dalam hadis Rasulullah menyebut hukum kebiasaan untuk mengcover apa yang tidak disebut di dalam hadis itu. Dan itu sering berbeda. Ya. Nabi Muhammad ya, sering menyebut hukum biasa. Itu misalnya pakaian yang sunnah apa? Orang ulama bilang putih dan warna hijau. Ya. Apakah warna yang lain tidak pernah dipakai sama Nabi? Pernah Bapak Ibu. Aisyah itu suka belikan baju kepada Rasulullah warnanya merah haram. Padahal dalam definisi para ulama sunnah itu asal pernah, bukan selalu. Ya kan? Kalau selalu dikerjakan sama Nabi itu bukan sunnah, wajib namanya. Jadi asal pernah dilakukan oleh Nabi meskipun sesekali itu namanya sunnah. Tapi kenapa ada ulama bilang pakaian dan warna sunnah itu putih dan warna hijau? Karena dari warna-warna yang lain, kostum yang paling sering dipakai oleh Nabi warnanya putih dan hijau. Nah, itu namanya
amal selain sorban. Karena sorban itu dalam bahasa Arab amanah, Bapak Ibu. Amanah. Tapi apakah pernah Rasulullah menggunakan tutup kepala selain daripada sorban? Karena juga bahkan kalau Bapak Ibu baca hadis, pernah Nabi Muhammad lupa sorban, lupa kalau sholat peci seperti kita ini, beliau menutup kepalanya dengan sarung tangan seperti orang Sikh. Tahu agama Sikh? Agama India ini ada namanya agama Sikh. Orang Sikh itu kalau masuk ke kuil mereka itu harus pakai semacam sarung tangan ditutup kepalanya. Rasulullah pernah seperti itu, Pak. Yang penting tutup kepala. Ya. Tapi kenapa orang bilang yang sunahnya sorban? Karena sebenarnya Nabi Muhammad memang pakai sorban dibandingkan yang lain. Lebih kurang seperti itu argumentasinya. Sehingga kata Imam Ibnu Hajar, "Amma ilham bagi aqdaihi kayadihi walijdihi falmadhabul mansus annahu kadzalik." Nah, oleh sebab itu Bapak Ibu diikutkan kepada hukum jilat itu bagi aqdaihi, seluruh anggota tubuh anjing yang lainnya, kayadihi kaki anjing atau tangan anjing, walijdihi kakinya, badannya, mukanya, matanya, semua bagian. Ya, kalau dia mampu menerima dalam kondisi basah dengan air, ya seperti sekarang musim hujan, kalau ada anjing masuk ke tempat kita, falmadhabul mansus akan dari nas di dalam mazhab Syafi'i mengharapkan atau menjadikan itu semua bagian daripada najis. Nah, jadi kalau kita bermazhab Syafi'i ya najis lah. Bapak Ibu, anjing itu sebagaimana yang diuraikan tadi oleh Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani. Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimat jamaah pengajian yang dimuliakan oleh Allah. Begitu juga selanjutnya sabda Rasulullah di dalam hadis tadi, sab'an 7 kali cucian. Ya kan? Ai sab'an yaumin, yang dimaksud dengan sab'an ini 7 kali pulang berturut-turut. Tetapi masalahnya walau yaqa fi riwayatin Malik tartib, tidak ada penjelasan lebih lanjut di dalam riwayat Malik. Riwayat Malik yang hadis yang kita baca tadi, karena sanad Imam Bukhari dalam meriwayatkan hadis nomor 172 bersambung kepada Imam Malik, maka disebut riwayat Malik. Idza syariba tadi, hadis tadi, idza syariba kalbu fi inaiharikum falyaghsilhu bisab'an. Kalau anjing meminum air, ya kan itu versinya riwayat Malik. Kalau anjing meminum air dari tempat kalian, kalau versinya jumhur, idza walagha, jika anjing menjilati berjalan tempat penyimpanan air kalian, falyaghsilhu sab'an, hendaklah dicuci sebanyak 7 kali. Walau yang fi riwayat tadi, berbagai macam riwayat Bapak Ibu, tidak ada yang namanya tertib. Yang keberapa ya, walau isbatu fi syai'in min riwayat, kan 7 kali. Salah satunya itu kan ihdahuna bitrok menurut riwayat yang lain, walaupun di dalam hadis nomor 172 tidak ada ucapan itu. Tapi kalau kita pakai riwayat yang lain, ada kata Nabi ihdahuna bitrok, dari 7 kali cucian itu salah satunya itu harus dicampur dengan tanah. Nah, masalahnya itu yang berapa dengan tanah bagian. Nah, ini yang tidak jelas. Dan disitulah kemudian terjadi perdebatan di antara para ulama. Meski demikian, Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimat jamaah pengajian yang dimuliakan oleh Allah, Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani berpegang kepada sebuah riwayat di dalam Sahih Muslim. Nah, itu namanya Al-Jad' wa Taufiq, dari berbagai riwayat yang berbicara tentang jilatan anjing itu dikumpulkan oleh Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani, kemudian dicocok-cocokkan, disambung-sambungkan maknanya sehingga menjadi satu pemahaman yang komprehensif. Kan para Imam Ibnu Hajar terdapat sebuah riwayat di dalam Sahih Muslim, Fadil Muslimi, yang di dalam
dari riwayat Tariq Hisham bin Hasan. Ya, dari riwayat hadis itu ada kata Nabi ulahunna bitro. Jadi lebih tepatnya idza waqal qalbu fi ina'i ahadikum falyalsimhu sab'a marratin. Nah, di dalam riwayat itu berbunyi ulahunna bitro. Dari 7 kali basuhan atau cucian itu yang pertamanya menggunakan air. Wakata taman dan nafil masak, dan itulah yang kami pegang di dalam masak. Maka Bapak Ibu, di dalam mazhab Syafi'i najis wallah. Jadi yang harus diperlakukan seperti ini semua yang masuk dalam kategori najis wallah. Mazhab Syafi'i sendiri Bapak Ibu membagi perkataan najis itu ke dalam 3 bagian. Yang berat namanya wallah. Kalau wallah itu tidak cukup dengan dicuci seperti itu Bapak Ibu, harus dengan 7 kali cucian. Dan yang pertama, bukan yang kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam, ketujuh, dan tetapi di dalam mazhab Syafi'i yang pertamanya langsung cucian itu bercampur dengan tanah. Ulah Nabi Bro. Beda nanti dengan mazhab Hanafi. Dalam mazhab Hanafi pegangannya hanya sekali tadi, sama apa 7 kali cucian. Tanah yang ke-8 nambah, berarti yang 7 cucian itu tanpa tanah. Yang ke-8 baru cuci pakai tanah, baru dibersihkan kembali dengan air, berarti 9 kali cucian. Itu di dalam mazhab Hanafi. Tapi di dalam mazhab Syafi'i ulama itu yang dicampur dengan tanah itu pada basuhan yang pertama. Itu kalau najis walatan. Apa bedanya najis walatan dengan yang paling mutawasifah? Najis pertengahan itu Bapak Ibu tidak usah disama, tidak usah dicampur dengan tanah, cukup dengan 1 kali cucian air sudah cukup. Ya, jadi cukup namanya iblal mak wajib yadi ala wahadil najasa, menyampaikan dan mengalirkan air di tempat yang terkena najis. Misalnya kain sabun kita Bapak Ibu kena kotoran hewan atau kena darah, kotoran hewan, darah, atau maaf kencing, kotoran kita manusia, itu semua termasuk bagian daripada najis. Kalau sifat cara cucinya itu Bapak Ibu disampaikan air sampai netes, bukan cuci di sini digosok pakai sikat, pakai rinso dan seperti itu. Maksudnya disampaikan air kemudian sampai ada tetesan. Fala yaduki asaki, tidak ada kotoran kalau kemudian dari bekas pakaian itu menyisakan warna daripada najis. Dulu ada sahabat namanya Muawiyah, cuci, maaf, bekas darah haid, masih ada bekas. Tanya sama Rasulullah, ya Rasulullah, pakaian ini sudah saya cuci tapi bekas darahnya masih ada. Apa kata Nabi? Fala yaduki asaluha, tak masalah dengan bekas warna, yang penting prosedur cara penyuciannya sudah dilakukan. Apa itu? Menyampaikan dan mengalirkan air. Itu kalau najisnya mutawasifah, kecil, maaf, kotoran manusia, kotoran hewan, darah, tanah, air masi, air wadi, itu semua termasuk bagian daripada najis mutawasifah. Dan yang terakhir najis mukhaffafah. Najis mukhaffafah itu kecilnya bayi laki-laki yang belum makan apa-apa kecuali ASI dari ibunya. Nah, itu bahkan Bapak Ibu cukup risulma, ambil air pergi aja di pakaian yang terkena najis itu, ada masalah. Jadi kalau ada anak kecil belum makan apa-apa, jangan ditempel, maka jangan kecil sebenarnya. Tidak apa-apa, tidak bisa Bapak Ibu cukup dipercikan air saja. Ya, sekali cukup. Kalau mau diulang-ulang 3 kali juga boleh. Dan hanya boleh kecil bayi laki-laki, bayi perempuan belum boleh. Kenapa Ustaz tidak boleh? Tanya sama